Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua ada baik-baik saja? Amin. Haleluya. Kita ada baik-baik saja, tetapi terkadang ada juga hal-hal yang kurang baik selalu saja datang dalam hidup kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita bisa melewati semua, kita berkemenangan di dalam Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Sehingga di dalam Dia kita bisa dapatkan kemenangan lepas kemenangan. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semua yang ada di sini, bahkan semua saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah ini secara online pun ada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan saya percaya hari ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Semua senang mau dengar firman? Ada yang belum katakan amin. Semua mau siap dengar firman? Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar firman. Tema saya pagi ini yaitu terpanggil untuk menjadi penuh. Terpanggil untuk menjadi penuh. Saya pernah membaca ada artikel-artikel yang berkata seperti ini. Banyak ahli penyakit jiwa berkata bahwa penyakit saraf yang banyak diderita di dunia ini dapat diistilahkan sebagai neurosis kekosongan. Bukti-bukti dan kejenuhan, kesia-siaan dan kekosongan banyak dijumpai di mana-mana. Semakin banyak orang yang bunuh diri, kecanduan alkohol meningkat dan selalu meningkat setiap tahun. Bahkan kita melihat bahwa begitu luar biasanya manusia mulai kehilangan arah karena berbagai tekanan, berbagai keadaan-keadaan yang bisa membuat banyak orang menjadi jenuh. Dan kita tidak perlu heran, tidak perlu bimbang untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, bahwa keadaan-keadaan ini pasti akan terjadi karena ada kekosongan-kekosongan di dalam diri manusia. Ini semua hanyalah gejala-gejala dari berbagai keadaan-keadaan yang terjadi sehingga membuat banyak orang lupa diri dan tidak mempercayai Tuhan, sehingga ada kekosongan di dalam diri manusia. Kekosongan itu selalu berbahaya. Seseorang harus dipenuhi oleh sesuatu, sebab sifat manusia itu sama seperti sifat alam ini, bahwa sangat memerlukan sesuatu. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari satu cerita yang sebenarnya sudah tidak lazim lagi buat kita cerita ini. Yesus sekali waktu mengajarkan satu kenyataan melalui sebuah cerita yang misterius dan sangat menyeramkan. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, Matius pasal 12 ayat yang ke-43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, di sana Tuhan Yesus bercerita tentang satu cerita yang bisa dikatakan sangat menyeramkan. Ini kita harus perhatikan cerita ini, bagaimana kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.
Banyak hal mengenai setan-setan. Kalau kita belajar tentang setan-setan, banyak hal mengenai setan-setan yang juga terkadang juga saya kurang pahami atau tidak pahami semuanya. Tetapi cerita ini tidak dapat disalahartikan. Cerita ini menunjukkan bahaya dari kekosongan hidup. Bahaya dari kekosongan hidup. Panggilan Kristus bagi penyerahan diri ialah panggilan bagi kepenuhan hidup. Amin. Panggilan bagi kepenuhan hidup. Ini merupakan satu panggilan bukan saja untuk mengosongkan hidup kita dari keadaan-keadaan yang buruk. Ingat ini baik. Bukan saja mengosongkan diri kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Tetapi Tuhan mau memenuhi kehidupan kita. Amin. Kalau kita percaya Yesus, Dia membersihkan kehidupan kita. Kita dibasuh oleh darahnya. Kita dibersihkan. Tetapi ingat baik, di saat kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, kita harus jaga hidup kita. Supaya jangan sampai terjadi seperti cerita yang kita sudah baca tadi. Pada waktu keadaan kita sudah bersih, sudah rapi, dia akan datang, yaitu si jahat. Dan dia akan mengintip apakah di dalam kita ini ada sesuatu ataukah tidak. Di saat tidak ada sesuatu dalam kita, di saat ada kekosongan, di saat ada kehampaan, maka dia akan masuk dan memporak-porandakan hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar dengan apakah kita dapat memenuhi hidup ini. Saudara mau tahu dengan apa kita mau penuhi hidup ini supaya jangan terjadi kekosongan. Di awal pendahuluan tadi saya sudah katakan bahwa keadaan-keadaan seperti yang tadi sudah terjadi, kekosongan-kekosongan hidup membuat orang kehilangan arah sehingga terjadi pembunuhan, bunuh diri, ya. Minuman keras, alkohol, kecanduan itu, kecanduan ini, tidak ada arah. Nah, ini karena kekosongan. Tuhan tidak mau kita didapati kosong. Amin. Tuhan tidak mau kita didapati kosong. Tuhan tidak mau. Pagi ini hanya 3 kita akan belajar. Dengan apa kita bisa dipenuhi. Yang pertama kita akan belajar. Penuhilah hidup dengan kehadiran Allah. Katakan amin. Puji-pujian tadi saya juga tidak pernah tahu ya. Tapi puji-pujian tadi yang kita nyanyikan itu banyak. Atau dari permulaan tadi ibadah kita lihat bahwa itu ayat-ayat firman Tuhan. Itu seperti mengarah kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika kita punya kerinduan kepada Allah, kita akan tahu persis bahwa Allah itu ada dan kita mau menyembah Dia. Ini adalah fokus yang paling utama yang harus ada dalam diri orang percaya. Penuhi hidup dengan kehadiran Allah, bukan yang lain. Firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1. Bisa ditayangkan. Mazmur 42 ayat 1. Kita akan baca ayat ini. Firman Allah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di saat kita merindukan Allah, Allah akan datang buat kita. Amin. Di saat kita merindukan Dia, Dia akan hadir dalam hidup kita. Dia akan menempati posisi hati kita sehingga tidak ada kekosongan, sehingga tidak ada celah. Ingat ini baik. Penuhi hati setiap hari dengan kehadiran Tuhan. Kenapa selalu diarahkan supaya ketika bangun pagi hari kita selalu berserah dulu kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan sebab kita ini manusia. Terkadang yang daging ini lebih kuat daripada yang roh. Kedagingan selalu muncul, membuat kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya Tuhan siapkan untuk kita hari itu. Di saat kita salah melangkah, kita akan kehilangan banyak berkat. Amin. Di saat kita salah melangkah, kita banyak kehilangan berkat. Bahkan orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu akan selalu banyak kehilangan berkat. Jadi sekali-kali jangan kita menunda-nunda. Kalau hari ini Tuhan panggil saudara, ada suara yang berseru, Tuhan panggil saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan.
Amin. Berbicara tentang kehadiran Allah, berbicara tentang bagaimana Dia menguasai kehidupan kita. Allah, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa bukan saja di sorga, Dia juga berkuasa di dunia ini, di bumi ini, yang adalah tumpuan kakinya. Dan di saat kita menempatkan posisi Tuhan lebih besar di dalam hati kita, maka pasti hati kita akan selalu dikuatkan. Amin. Orang-orang yang hatinya kuat adalah orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang kuat, ya, bukan kuat baku pukul. Orang-orang yang kuat rohaninya tahan banting ketika ada kesulitan, ada kesukaran, ada ancaman, ada itu, ada ini. Kalau kita masih kuat, masih bisa menghadapi semua itu karena Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan yang menempati posisi hati kita. Sehingga kita tidak digentarkan sedikit pun. Kalau orang-orang yang memiliki kekuatan Tuhan, dia tidak bisa digentarkan sedikit pun oleh kuasa si jahat. Setan itu selalu datang untuk menipu. Setan selalu datang untuk membunuh. Setan selalu datang untuk membinasakan. Setan selalu membawa kerusuhan. Setan selalu datang untuk membawa perpecahan. Tetapi Tuhan datang selalu untuk memberikan kita kemenangan, kekuatan, pemulihan. Amin. Jadi mari persilakan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Biarkan Dia menempati seluruh posisi hidup kita. Tidak ada bagian yang lain. Jangan biarkan hidup Anda, hidup kita semua kosong. Hidup tanpa Allah mudah menjadi mangsa kejahatan. Kenapa saya katakan tadi? Bisa terjadi banyak hal yang terjadi karena orang selalu ada kekosongan di dalam jiwanya sehingga tidak ada pikiran yang positif. Orang yang selalu dihinggapi dengan kehidupan yang kosong, dia tidak akan selalu berpikir positif. Dia akan selalu berpikir untuk bisa melakukan apa supaya orang lain itu harus susah, orang itu mati, orang itu dibunuh dan sebagainya. Dan kita perlu lihat ini dengan jeli. Orang-orang percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada dengan keadaan-keadaan ini. Beberapa bulan yang lalu saya baru mengikuti satu cerita, satu kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang anaknya bunuh diri. Anak pendeta, anak hamba Tuhan. Dan dia pernah bersaksi, kalau saudara buka di YouTube, saudara lihat itu kesaksian. Bunuh diri karena depresi, apa lagi, macam-macam. Dia tidak memberikan tempat, itu pasti, itu sudah pasti otomatis. Kalau dia tidak berikan hatinya ini untuk Tuhan berdiam, pasti akan datang seperti itu. Pikiran yang negatif, akhirnya teman-temannya bully dia di mana-mana tempat, dan akhirnya dia merasa bahwa dia tidak ada artinya, lalu bunuh diri. Ini terjadi. Dan kita harus waspada, jangan kita menganggap semua ini biasa-biasa saja. Setan itu selalu datang, dia berusaha. Jangan sampai dia melihat ada kekosongan. Jangan sampai dia melihat ada celah. Mari kita tempati hati kita dengan kehadiran Tuhan setiap waktu. Kehadiran Tuhan setiap waktu. Kenapa ada terjadi keretakan, terjadi perbantahan, terjadi broken home, terjadi apalagi perpisahan, keluarga-keluarga menjadi rusak. Ini karena apa? Kekosongan. Sebenarnya Tuhan menciptakan ada bagian yang kosong dalam hati, dalam hidup manusia. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa hanya ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasanya yang harus menempati hati manusia. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau manusia hidup di dalam kekosongan, kehampaan, kalau tidak ada Allah. Pasti terjadi kekacauan di mana-mana. Dan ini nyata, ini fakta yang harus kita waspadai dalam hidup ini. Kita waspadai, kita terima, kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Daud selalu dalam hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku, daripadanya lah datang pertolonganku. Ini satu kebanggaan di dalam diri Daud, bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, berseru dekat dengan Tuhan, di sana Tuhan hadir. Dan pertolongannya selalu nyata.
Amin. Saudara mau lihat pertolongan Tuhan nyata buat kita semua? Mari minta kehadirannya dalam hidup kita setiap hari. Jangan minta kehadiran yang lain-lain. Tempati pikiran, hati kita. Kenapa Rasul Paulus bilang, pikirkanlah yang baik, pikir yang manis, pikir yang sesuatu yang baik, pikir yang positif. Karena setan selalu datang menyerang lewat pikiran-pikiran kita. Lalu kita mulai berpikir yang negatif terhadap orang. Kita mulai berpikir tentang sesuatu yang salah. Kita mulai berpikir yang salah tentang Tuhan. Lalu mulai persalahkan itu, mulai persalahkan ini. Berpikir positif, positive thinking. Amin. Terhadap Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah salah. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia akan tetap mengangkat kita. Sehingga setan tidak ada punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Generasi muda, orang-orang tua kita semua dari semua level generasi. Mari kita waspadai hidup. Kita waspadai hidup setiap hari. Dekatkan diri kepada Tuhan. Firman Allah berkata, barang siapa yang mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepada dia. Dan setiap orang yang datang kepadaku, aku tidak pernah menolaknya. Kemarilah kamu sekalian, marilah kepadaku. Yang letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan. Ini adalah seruan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Tuhan punya sesuatu yang positif terhadap manusia. Bahwa manusia seharusnya membutuhkan pertolongan Tuhan. Kenapa Dia katakan marilah? Ini satu ajakan. Karena Tuhan tahu di luar sana tidak ada pertolongan. Di luar sana tidak ada pertolongan. Yang mendatangkan pertolongan hanya dari Tuhan. Sehingga mataku memandang, melihat ke arah gunung-gunung. Kulayangkan pandanganku, bisakah datang pertolongan dari sana? Tidak bisa. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tempati hidup saudara dengan kehadiran Tuhan. Katakan kiri kanan, tempati hatimu dengan kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh jangan main-main ya. Tempati hati dengan kehadiran Tuhan. Haleluya, ulang tahun gereja sudah dekat. Ada yang senyum-senyum, haleluya. Jangan sampai lagu lama. Saya harap lagu-lagu lama yang di kaset-kaset yang pakai pita-pita itu sudah dihancurkan. Itu tidak ada zamannya lagi. Kaset-kaset pita sudah tidak ada zaman. Haleluya. Jadi kalau kaset-kaset pita itu sudah dihancurkan, berarti yang kita dengar itu yang lain. Haleluya. Jadi tempati hati dengan kehadiran Tuhan supaya ketong semua mengakhiri tahun 2024 dengan damai sejahtera dari Tuhan. Katakan haleluya. Nah, begitu boleh. Kalau semua begitu kita juga semangat di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi biarkan Tuhan penuhi hidup kita. Izinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Bukan yang lain bekerja. Allah turut bekerja. Jadi Tuhan itu selalu bekerja. Kalau kita tidak minta Tuhan bekerja dengan kita. Firman Allah bilang, Allah turut bekerja. Untuk apa? Datangkan yang jahat? Tidak. Versi Tuhan dan versi setan berbeda. Setan datang untuk bikin jahat. Yesus datang, Allah turut bekerja dalam segala keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ingat ini ada yang di belakang, bukan Allah turut bekerja saja, tetapi bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi pikir baik-baik, kalau yang tidak mengasihi, yang main-main dengan Tuhan, ingat ini firman Tuhan. Allah selalu turut bekerja. Jadi kalau Allah selalu turut bekerja, mari buka hati, minta kehadirannya setiap hari, tempati hati, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang terdekat, semuanya kita minta kehadiran Tuhan. Sebab sekarang ini terjadi percekcokan hanya gara-gara tanah satu jingkal, hanya gara-gara cengkeh satu pohon, sekarang musim cengkeh. Usi tersenyum saja karena Usi baru pulang naik cengkeh. Haleluya. Haleluya. Orang bisa bikin macam-macam hal, saudara, hanya karena sesuatu yang duniawi saja. Yang
tidak punya umur panjang, artinya bahwa bersifat semu. Pembunuhan, perbantahan terjadi. Apalagi kalau cengkeh mahal, aduh. Hari ini, ale yang kakak sabar dulu, ale kan pegawai, ale stop di situ. Ini beta punya warisan bapak kasih beta, anak bongsu beta yang jaga. Bejaga dusun. Jadi jangan coba-coba ale datang. Masing-masing yang dia punya toh suada toh. Ini sekarang musim cengkeh, jadi berhati-hatilah. Jangan sampai terjadi perbantahan di mana-mana. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan yang baik, bukan yang jahat. Jadi mari kita waspadai hidup ini. Waspadai setiap hari. Supaya jangan terjadi perbantahan, pergesekan, apa macam-macam yang bisa membawa sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Apalagi sampai dalam persekutuan. Kita harus jaga komunitas kita, amin. Katakan kiri kanan, jaga komunitas. Sungguh-sungguh Ibu Ime bilang Bapak Oi jaga komunitas. Katumpung komunitas ini walaupun mungkin orang menilai akan kecil saja, tetapi katumpung percaya. Ini komunitasnya anak-anak yang hebat. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kita punya komunitas. Kita selalu minta Tuhan hadir di sini. Kalau Tuhan hadir, saudara, damai sejahtera. Kalau sudah mulai ada sesuatu yang itu, perangi sudah. Karena kita tahu, saudara-saudara, kita ini sebenarnya sudah tahu. Tetapi terkadang kita ini pura-pura tidak tahu saja. Tuhan selalu datang beri damai. Jadi kalau sudah merasa ada sesuatu yang begini, berdoa perangi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya ada damai sejahtera yang melingkupi kita. Haleluya. Itu yang pertama, saya tidak panjang lebar. Haleluya. Yang pertama tadi, penuhi hidup dengan kehadiran Allah. Yang berikut, yang kedua, yaitu penuhilah hidup dengan kasih. Jadi ini berkaitan luar biasa. Penuhi hidup dengan kasih. Kalau sebelum berdosa, sebelum menerima Yesus, hati ini penuh dengan macam-macam kejahatan. Ada dengki, ada iri hati, ada apa lagi? Kecemburuan, ada penyembahan-penyembahan berhala, ada sifat-sifat buruk, macam-macam terjadi dalam diri manusia. Ada kerakusan, ada hawa nafsu, ada berbagai-bagai hal bercokol di sini. Saudara tahu, semua itu ada di hati manusia, bukan di kepala, bukan di kaki, bukan di telinga sini. Ingat ini baik. Jadi cerita Tuhan Yesus tadi itu menyangkut hati manusia. Tuhan Yesus datang, singkirkan semua itu, bersih. Sehingga firman Tuhan bilang, hidup oleh roh supaya roh menguasai. Sehingga buah-buah roh ada. Dan buah-buah kedagingan yang ada dalam hati manusia itu disingkirkan. Penuhi hati, penuhi hidup dengan kasih Tuhan. Kalau ada kasih Tuhan mengalir dalam hati kita, kasih itu mengalahkan segalanya. Bahkan kasih itu menutupi sekali banyak dosa. Bukan yang lain, saudara-saudara. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 firman Allah berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, kita mampu mengasihi orang lain itu karena apa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita mampu mengasihi orang lain karena kita ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu jelas. Setiap orang yang lahir dari Allah mengenal Dia, pasti kasih itu akan diam di dalam hati kita.
Sehingga ajaran kekristenan itu ajaran yang selalu terfokus kepada kasih. Kalau orang dengar orang Kristen, orang selalu berpikir, selalu pikirannya terarah kepada kasih. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kalau dunia berkata, bencilah musuhmu, bunuh dia, habisi dia. Yesus berkata, ampuni dia dan mengasihi dia. Itu firman Allah. Pagi ini ada yang punya musuh? Beta tidak ada musuh, tapi orang banyak musuhi beta. Saudara, saya selalu bilang begini. Kita jangan selalu berharap orang akan suka dengan kita. Jangan kita selalu berharap semua orang akan suka dengan kita. Begini, jangan-jangan ada di antara saudara pun yang tidak suka dengan saya. Ya, mungkin yang tunduk-tunduk itu mengkali. Jangan kita berharap semua orang suka dengan kita. Tetapi yang jelas, kita harus suka dengan semua orang dan kita harus mengasihi semua orang. Siapa bilang, kadang-kadang kata saya suka tuh. Paling suka dengan orang itu dia sifatnya bagaimana? Bukan tidak suka dengan orangnya, tapi tidak suka dengan sifatnya. Oleh sebab itu selalu minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Amin. Kasih itu mengalahkan segalanya. Sehingga ada apapun senjata yang seperti ini, senjata kasih. Senjata ini dia punya kekuatan itu luar biasa, dahsyat, yaitu kasih. Saudara tahu, Yesus bisa sampai tergantung di salib. Semua karena kasih. Siapa sih yang memberi hidup, mau tergantung di salib, mau dihina, diolok, mau disindir, mau di segala macam kan. Tetapi Yesus rela lakukan karena Yesus mengasihi kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya saya dan saudara jadi kaya di dalam Dia. Mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana. Tetapi kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita, ya, keadaan apapun saudara, semuanya pasti akan menjadi netral karena ada kasih Tuhan. Coba kalau di sini semua berdiri dengan tanduk tabah diri semua, lalu angkat parang, angkat pedang, ale lawan siapa lawan ale. Yang bisa menenteramkan di situ siapa? Hanya seseorang ketika dia datang dengan satu suara yang lembut dan dia menenteramkan situasi. Karena di dalam hati orang itu ada kasih Tuhan. Semua pedang-pedang jatuh. Amin. Kasih bisa mengalahkan semua. Jadi mari kita minta kasih Tuhan. Firman Allah berkata, kasih Tuhan itu sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sudah dicurahkan. Ketika kita buka hati bagi Yesus, minta Dia hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih dicurahkan dalam hati kita. Orang-orang berdosa ini orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang patut dihukum, dimurkai. Namun Dia bisa mencurahkan kasih. Kasih yang sudah apa? Yang sudah dimeteraikan, dipenuhi, diikat dengan kekuatan Roh Kudus. Yang lain tidak bisa. Orang Kristen itu sebenarnya orang yang hebat, saudara-saudara. Kalau kita renungkan, orang-orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa. Karena kita ditempati oleh oknum ilahi yang luar biasa. Siapa kita ini? Kita ini manusia. Tetapi bagaimana rencana Allah digenapi? Rencana Allah digenapi ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia coba mengenakan kebenaran sendiri, tetapi Yesus datang, Dia adalah kebenaran. Dia datang membenarkan kita, melayakkan kita. Hanya karena kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak sombong, macam-macam. Kita baca dalam kitab Korintus. Itulah kasih. Jangan sampai kita bikin ini, bikin itu, bikin sana, bikin ini.
lalu kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kalau kita setia, anak-anak Tuhan setia melayani, setia beribadah, setia memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, ingat bahwa kasih harus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Harus ada kasih. Kasih itu harus ada. Kita minta kasih Tuhan selalu. Penuhi hidup kita, penuhi hati kita. Ada seorang dokter, dia namanya Dokter Carl Menninger. Dia pernah berkata seperti ini. Kasih menyembuhkan orang banyak. Baik mereka yang memberinya maupun mereka yang menerimanya. Jadi kasih itu menyembuhkan. Kasih bisa menyembuhkan luka. Kasih itu obat yang manjur. Kalau kasih bisa menyembuhkan, kasih bisa menutupi banyak dosa. Berarti kasih yang kita miliki bukanlah kasih yang biasa, tetapi benar-benar kasih dari Tuhan. Yang ini harus kita pegang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini akan berharga apabila kita sendiri yang membuatnya berharga, yaitu dengan mengasihinya dengan kasih dan pelayanan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita itu harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Terkadang orang bilang begini, kasih lupa diri. Artinya apa? Bahwa dia semuanya untuk orang lain, untuk yang lain. Dia lupa dirinya. Harus mengasihi diri dulu. Mengasihi diri artinya bahwa kita menghargai diri kita. Jangan sampai kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kasih diri, hidup ini. Ya. Orang yang mengasihi diri dia tidak bikin hidupnya sembarangan. Kadang-kadang orang tua bilang begini, kerja sampai lupa diri. Bikin itu, bikin ini sampai sing urus diri. Lalu mulai sakit-sakitan. Ini salah. Yang penting saya kerja, cari uang, menafkahi keluarga. Yang penting saya banting tulang sekuat-kuatnya. Tapi saudara harus hargai diri saudara. Karena kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kita jaga diri kita. Jangan sampai kita sakit-sakitan. Terkadang banyak orang sakit-sakitan karena lupa diri. Kerja sampai lupa makan. Kerja sampai tidak bisa istirahat. Tidak memberikan porsi yang baik sedikit pun untuk diri. Lalu membuat banyak orang mulai lupa diri dan sakit. Padahal bukan karena makanan. Bukan karena hal yang lain, tetapi karena memang dia salah. Jadi ingat kalau kerja jangan lupa makan. Amin. Saya sebagai orang tua saya selalu kasih ingat. Anak-anak yang sementara di kuliah, kasih ingat supaya beli makanan ke belum. Kalau ada bawa bekal di rumah oke. Tapi kalau tidak bawa bekal, uang yang kasih itu beli makanan. Ini setiap hari beta musyawarah begitu. Harus makan, tepat waktu makan. Kadang-kadang kita nih sampai asam lambung, kenal baru bilang beta susaki. Jadi jaga kesehatan. Amin. Yang muda-muda ini jaga kesehatan. Orang tua saja ada jaga kesehatan. Oma-oma masih sehat, lihat oma-oma di belakang, oma-oma gaul di belakang sana. Jangan main-main dengan mereka. Mereka orang-orang hebat. Masih kuat. Saudara bisa lawan dengan Oma Mary yang ada di belakang. Beliau itu on time. Kerja di sini tidak pernah meleset waktunya. Dia punya bekal siap di tas, air minum. Saya bilang orang ini hebat. Dia pi mana saja. Ibadah-ibadah wilayah pi mana saja. Standby bekal dengan air minum di tas. Saya bilang memang orang tua begini, model begini bagus. Kita jadi itu menjadi contoh buat kita juga jadi contoh untuk beta. Oh iya betul. Siapkan itu untuk diri.
Jadi harus kasih diri ini. Masing-masing harus sayang hidupnya, kasih dirinya. Jangan sampai kasih yang lain, lupa diri. Itu kita berdosa. Itu salah besar. Jadi kasih itu menyembuhkan. Kasih itu membuat kita berharga. Berharga bagi kita yang menerima, juga bagi kita yang memberi, itu sangat berharga. Saudara kalau lakukan sesuatu bagi orang lain, saudara rasa sukacita atau tidak? Ayo, pasti so. Kalau saudara melakukan sesuatu bagi orang lain, ya saudara menolong orang, kasih orang pakaian kalau dia ada baju, kasih orang makanan kalau dia ada minuman, itu ada satu sukacita yang luar biasa timbul dari hati. Kalau belum pernah mengalami ini, pulang lalu praktek. Coba saudara lihat orang-orang yang susah. Saudara kasih mereka sesuatu. Saudara beri mereka makan. Nanti kalau saudara pulang di tengah jalan, saudara punya hati seperti apa? Saudara akan merasa senang sekali. Luar biasa. Tadi beta tolong orang ini, tadi itu dia sudah hampir kesusahan. Saya pernah bersaksi waktu satu kali ketika saya temui seorang ibu yang dia hanya berdiri lesu di pinggir jalan, pinggir apa orang bilang tembok, dia cuma sandar begini. Seperti Roh Kudus gerakan hati. Coba tanya orang itu. Ternyata dia lapar. Ternyata dia lapar. Saya perlu waktu lama. Beta bali air minum, bali roti kasih makan. Ibu makan sekarang makan. Beta duduk lihat dia sampai dia habis makan dulu baru beta pergi. Waktu kita lihat orang itu makan dan minum, kita lihat dia mulai kekuatan balik kembali. Hati senangnya luar biasa. Coba waktu itu kalau saudara abaikan suara Roh Kudus dalam hati saudara. Orang itu parlente saja. Kaget-kaget balik. Saudara balik dari sana saudara lihat dia pingsan. Atau dia mati. Saudara salah atau tidak? Saudara salah. Karena saudara tidak dengar suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati saudara. Tolong orang itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti, mungkin orang anggap itu biasa. Mungkin orang anggap ini hal-hal yang hanya berlalu begitu saja. Tetapi di sana kalau kita peka dengan Tuhan, damai hati kita akan muncul luar biasa. Karena kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang susah, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ingat pada akhir zaman ini kasih kebanyakan orang mulai dingin. Mulai tawar, kepentingan diri lebih besar daripada mengasihi orang lain. Jangan kita tanamkan itu dalam hidup kita, saudara. Kita belajar. Sehari-hari ini saya belajar untuk kasih saja. Lalu kita akan melihat ya. Kalau orang yang pemalas itu jangan kasih makan, itu memang betul firman Tuhan. Kita lihat orang ini pemalas bagaimana? Memang pemalas. Jadi kalau kita berjalan di pasar, di kota sana kita lihat ada orang-orang yang berlalu lalang, orang-orang yang model-model begitu, kita lihat dulu orang ini benar-benar dia ini sakit atau benar-benar dia ini susah. Dia ini orang kuat, orang sehat. Masih bisa bekerja. Kadang-kadang saya bilang begini. Kadang-kadang beta panggil, sini. Kerja apa? Tuhan kasih kekuatan tuh, masih kuat. Belajarlah dari anak-anak yang suka jual plastik-plastik kresek di pasar sana. Belajar dari mereka. Anak-anak kecil saya bisa dapat uang dari plastik kresek. Lalu kau yang masih kuat, kelihatan kuat luar biasa. Dia punya tenaga, dia punya semua. Kadang-kadang pura-pura kaki sakit. Kaki yang sakit, pura-pura kaki sakit. Betul atau tidak? Jadi berjalan tuh lihat hati-hati, baik-baik. Pasang mata. Jadi kasih Tuhan harus ada dalam hati kita. Senggol kiri kanan, kasih Tuhan harus ada dalam hatimu. Haleluya. Kasih Tuhan harus ada dalam hati. Haleluya. Ayo tenangkan anak-anak yang ribut. Ayo duduk tenang di depan, di tempat masing-masing. Biarkan kasih Tuhan penuhi hati. Supaya hati tetap terisi.
hati tetap penuh. Hati tetap penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya. Marilah kita diam. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Marilah kita diam untuk sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Adakah seseorang yang dapat menatap kita dan berkata, saya bersyukur kepada Allah karena kamu. Hidup saya bisa menjadi lebih baik karena kamu. Saudara pernah dengar itu? Haleluya. Hei, beta bersyukur per Tuhan. Kalau bukan Ale toh, ini kata hari-hari ya. Kalau bukan Ale, beta ini susah mau jadi apa? Beta sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi diarahkan kepada Tuhan lebih dahulu. Beta paling bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Ale yang bikin beta sampai beta begini. Yang rusak tadinya. Tapi karena Ale bawa beta ke sini. Wah, sekarang beta bisa seperti ini. Beta sangat bersyukur. Apakah saudara pernah dapati perkataan-perkataan seperti itu? Saya yakin saudara punya pengalaman. Itu karena apa? Karena kasih. Semua yang saudara sebarkan itu tidak sia-sia. Ingat ini baik. Satu waktu nanti orang akan berkata kepada saudara, walaupun saudara sudah terbujur kaku dalam peti orang mati, orang akan bilang orang itu luar biasa. Kalau bukan dia, beta yang ada sampai hari ini bisa menyembah Tuhan, bisa selamat dari beta pun dosa-dosa, bisa bebas dari beta pun kehidupan lama. Kalau bukan orang ini, itu karena apa? Karena kasih. Haleluya. Satu waktu nanti kita akan mungkin merasa luar biasa. Orang akan berkata, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan pakai Mama Day. Beta ada hari ini. Karena Tuhan pakai Mama Day untuk tuntun beta dalam keselamatan. Luar biasa. Jadi saudara jangan ragu kalau saudara tebarkan kasih. Tebar saja. Terkadang orang tidak suka ketika kita lakukan yang baik. Ada orang yang suka, ada orang juga yang tidak suka kalau kita tebarkan kasih. Oleh sebab itu tebarkan saja. Satu waktu nanti saudara akan lihat. Ya, saudara akan tuai. Wow, ibu itu yang tolong beta hari itu. Kalau untuk yang tolong beta, besok saya tahu jadi apa. Terima kasih bapak itu tolong beta waktu itu biasanya ada uang sama sekali. Beta pergi ke sana toki pintu, don dua suami istri keluar, tolong beta. Padahal beta butuhkan uang itu untuk anak sekolah atau apa. Jadi saudara, selama kita masih punya ada, jangan kita ini jadi orang-orang yang pelit, orang-orang sakakar. Amin. Semua kaget, situ angkat kepala. Kadang-kadang kita pentingkan diri sendiri. Yang penting dompet tabal. Orang lain ada susah setengah mati. Saudara baca dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca tentang kisah Abraham. Ya. Malaikat Tuhan datang, itu Tuhan sendiri yang datang. Ya. Kadang-kadang Tuhan itu tidak hadir. Mungkin kita tidak pernah tahu seperti manusia yang datang kepada kita. Kalau kita tidak tolong. Waktu orang itu pergi, wow, rasa susah luar biasa, beta berdosa. Kita tidak pernah tahu kalau itu memang dia utusan Tuhan yang datang. Jadi kita perlu berhati-hati. Tebarkan kasih. Tebarkan kasih untuk siapa saja. Satu waktu nanti kita akan menuai. Amin. Apa yang kita tabur, ingat ini, pasti satu waktu kita akan tuai. Pasti, itu sangat pasti. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan juga menuai kebaikan. Menuai berkat. Kalau kita tabur angin, kita akan tuai badai. Kalau kita tabur badai, kita akan tuai puting beliung. Jadi tabur yang baik. Penuhilah hidupmu dengan kasih. Yang ketiga, yang terakhir. Penuhilah hidupmu dengan pengharapan. Kenapa di awal tadi saya bilang ada bunuh diri, ada bikin itu, ada bikin ini? Karena tidak ada harapan. Orang-orang yang kehilangan harapan akan mudah sekali
untuk mencelakai dirinya. Orang-orang yang kehilangan harapan adalah orang-orang yang mudah sekali untuk bisa membuat dirinya susah. Bukan dirinya saja, tetapi orang lain juga bisa susah. Jadi penuhilah hidup kita semua dengan pengharapan. Karena pengharapan yang kita punya adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kita berharap kepada siapa? Kita berharap kepada Allah yang hidup. Dialah yang memberikan pengharapan buat kita. Pengharapan itu akan menjadi kuat. Pengharapan itu akan menjadi teguh dalam hidup kita. Apabila setiap waktu kita mempersilahkan pengharapan itu berdiam di dalam hati kita dari waktu ke waktu. Pengharapan adalah penantian yang penuh sukacita. Ada seorang yang mengatakan seperti ini. Neil Wilson, dia pernah berkata seperti ini. Seorang ahli jantung pernah menulis dalam autobiografinya, pernah berkata begini. Pengharapan adalah obat yang lebih banyak saya pakai daripada obat yang lain. Pengharapan dia pakai. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang yang sudah koma, orang-orang yang sudah level pada sakit yang parah ketika mereka berbaring di rumah sakit. Kalau orang itu punya pengharapan, besar kemungkinan orang itu bisa menjadi sembuh. Di luar apa yang menjadi rencana Allah. Tetapi kalau orang itu punya harapan, pasti di dalam hatinya ada semangat untuk hidup. Kenapa ada banyak orang, ini kesaksian banyak orang yang ada di rumah sakit yang sudah orang bilang tinggal waktu. Tetapi kok mereka bisa hidup? Karena apa? Mereka punya harapan. Tempati hati, tempati hidup dengan pengharapan. Pengharapan itu adalah obat bagi kita. Pengharapan yang kita miliki adalah model pengharapan yang tidak mengecewakan. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yesus sudah menembusi semua penderitaan. Dan kita mendapatkan pengharapan di dalam Dia. Ingat ini baik. Dan pengharapan itu sama sekali tidak mengecewakan. Di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita harus tetap memiliki pengharapan. Menjadikan hidupmu lebih bermakna dengan tetap berpengharapan. Pengharapan itu tidak akan membuat kita mudah putus asa. Tetapi pengharapan itu akan meyakinkan kita bahwa pasti akan ada sesuatu di balik awan-awan yang gelap. Itu pengharapan. Ada seorang yang mengatakan juga bahwa pengharapan itu adalah kita bisa melihat seberkas cahaya di balik kegelapan. Artinya bahwa walaupun mungkin orang lain melihat semuanya gelap, tetapi kita masih bisa melihat ada seberkas cahaya. Itu adalah pengharapan. Isi penuh hidup kita dengan pengharapan. Supaya jangan kita hilang harapan. Kalau orang hilang harapan, ada kecewa, ada putus asa. Pasti ada tindakan-tindakan yang negatif. Tetapi kalau orang yang punya harapan adalah orang-orang yang kuat. Amin. Orang yang punya harapan adalah orang-orang yang kuat. Harapan adalah kekuatan untuk menjadikan kita ceria di dalam situasi kita yang paling sulit dan putus asa. Harapan adalah kemampuan untuk melihat ada sesuatu di tengah kegelapan. Jadi berjalanlah dengan tetap percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Penuhi hati, penuhi hidup dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan yang kita punya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Tim worship ada di altar. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita sebelum saya tutup bagian ini. Mari kita penuhi hidup kita. Jangan sekali-kali waktu kita izinkan hati kita menjadi kosong. Kalau hati kita menjadi kosong,
maka ada banyak hal yang buruk dari dunia ini akan masuk dalam hidup kita. Kalau saudara mau lihat keluargamu, rumah tanggamu ada dalam kedamaian, ketentraman, jangan biarkan hidupmu kosong. Tetapi biarkanlah Tuhan menguasai. Yang pertama, Tuhan menguasai kita. Yang kedua, biar kasih Tuhan menguasai kita. Yang ketiga, biar pengharapan menguasai kita. Karena pengharapan di dalam Kristus akan terus menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.